Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini saya Virgo Ervan Rogabe Samosir dengan NIM 24080010415 akan menjelaskan tentang asas hukum kontrak. Sebelumnya perlu diingat bahwa asas hukum kontrak memiliki beberapa persamaan dengan asas hukum perdata atau hukum perjanjian, karena asas hukum kontrak berdasarkan pada hukum perdata yang dimana beberapa asas tersebut bersumber dari KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Asas yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat di dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat yang pertama, yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang dimana artinya di sini setiap orang atau setiap pihak yang terdapat, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, dengan isi dan bentuk yang sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum. Jadi di sini hak individu dan tanggung jawabnya juga diatur dalam kontrak tersebut dan sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga siapapun berhak untuk membuat kesepakatan dengan isi dan apapun yang tertuang di dalamnya. Kemudian yang kedua ada asas konsensualisme, masih sama, bersumber pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana di sini kontrak sah jika ada kesepakatan antara pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Ini berarti bahwa semua pihak harus memiliki pemahaman dan persetujuan yang sama terhadap isi kontrak. Di mana di asas sebelumnya dijelaskan bahwa semua pihak bisa membuat kontrak. Sedangkan di asas konsensualisme ini harus adanya kesepakatan antara pihak sehingga sebuah kontrak tersebut bisa dikatakan sah. Apabila tidak ada kesepakatan, maka kontrak tersebut tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh para pihak seperti halnya undang-undang, menciptakan kewajiban hukum untuk memenuhi isi kontrak. Yang artinya di sini para pihak yang telah membuat perjanjian itu menjadikan perjanjian atau kontrak tersebut dijadikan sebagai undang-undang. Artinya setiap kontrak yang telah dibuat oleh para pihak harus dituruti dan terdapat sehingga mengakibatkan adanya kewajiban hukum untuk memenuhi apa-apa saja yang harus dilaksanakan dalam kontrak tersebut. Kemudian yang ada asas itikat baik atau good faith. Masih bersumber dari pasal 1338, namun di sini ditekankan pada ayat yang ketiga, yaitu yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, di mana para pihak dalam kontrak harus bertindak dengan itikat baik, baik saat membuat maupun melaksanakan kontrak. Mengapa itikat baik harus dijunjung dalam hukum kontrak? Karena apabila dalam pembuatan kontrak tidak dilandaskan pada itikat baik, seperti adanya sebuah tipu muslihat, maka perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya batal karena tidak terdapat adanya itikat baik. Maka apabila adanya tipu muslihat dalam pembuatan kontrak tersebut, maka sebuah kontrak tersebut apabila tetap dijalankan, maka bisa digugat, yaitu dengan pasal penipuan. Kemudian ada asas syarat sahnya kontrak. Di sini syarat sahnya kontrak
terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang disebutkan ada 4, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Yang pertama, kesepakatan. Sesuai yang saya sebutkan sebelumnya, kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak dalam hal ini mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Kemudian yang kedua adalah kecakapan. Di sini adalah para pihak yang cakap dalam membuat perjanjian itu ditentukan dalam undang-undang, di mana seseorang bisa dikatakan cakap apabila memenuhi syarat-syarat seperti adanya batas minimum usia ataupun tidak dalam pengaruh psikologis ataupun dalam pengampuan. Yang ketiga ada mengenai suatu hal tertentu, yaitu objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut, yaitu objek yang dimaksud dalam perjanjian itu dapat ditentukan jenisnya. Dan yang keempat adalah sebab yang halal. Di sini artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dan kemudian ada asas kontrak bisa dibatalkan bila mengandung perbedaan besar. Di sini, sebuah perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan apabila ada perbedaan besar atau gross disparity. Gross disparity di sini adalah keadaan yang dapat menyebabkan kontrak itu batal karena tidak dipenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, atau sebab yang halal. Di sini apabila terjadi perbedaan yang besar seperti adanya perbedaan kekuasaan seperti dalam perjanjian baku, halnya apabila ada pihak yang lebih tinggi dan pihak yang lebih rendah, hal tersebut bisa dibatalkan karena adanya perbedaan besar atau gross disparity tersebut. Sekian dari presentasi saya terkait asas hukum kontrak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.